Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Reflektif. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi teorema Pitagoras bagian ketiga, yaitu tentang menentukan jenis segitiga. Nah, perhatikan gambar yang ada di sini. Gambar pertama ini gambar yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada gambar kedua, kemudian ada gambar ketiga. Nah, perhatikan perbedaan dari ketiga gambar ini. Gambar pertama, sudutnya di sini adalah 90 derajat. Gambar kedua, kalau ini 90 derajat, berarti kalau diarahkan ke kiri seperti ini, berarti otomatis dia lebih kecil dari 90 derajat ya. Kemudian gambar yang ketiga, di sini 90 derajatnya, kemudian dibesarkan ke arah kanan, maka akan menjadi lebih besar dari 90 derajat. Sehingga sisi miring yang terbentuk di sini adalah yang bertanda merah. Pada segitiga pertama, ini berlaku hubungan yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Itu konsep Pitagoras. Segitiga yang dibentuk di sini sesuai dengan materi kita pada kali ini adalah jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, atau bahasa lainnya jika kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Berarti segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Pada gambar kedua, ini konsepnya C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat yang ini. Sehingga segitiga yang dibentuk di sini adalah runcing semua ya. Berarti segitiga yang dibentuk adalah segitiga lancip. Kemudian di gambar ketiga, ini sudutnya lebih besar dari 90. Sehingga C-nya lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat. Artinya kuadrat sisi miringnya itu lebih dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Maka segitiga yang dibentuk di sini adalah segitiga tumpul. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tiga jenis segitiga ini ya. Yang perlu diingat adalah jika kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat sisi yang lain, maka segitiga yang dibentuk adalah siku-siku. Kemudian jika kuadrat sisi miringnya kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga yang dibentuk adalah segitiga lancip. Kemudian yang ketiga, jika kuadrat sisi miring lebih dari kuadrat sisi yang lain, maka segitiga yang dibentuk adalah segitiga tumpul. Nah, langsung saja kita lihat ke contoh soalnya. Suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Yang ditanyakan, apakah segitiga yang dimaksud membentuk segitiga siku-siku? Nah, langsung saja kita jawab. Di sini kita ketahui ya, sisi terpanjang itu adalah sisi miring, sesuai definisi sisi miring pada video-video sebelumnya. Berarti berlaku hubungan 38 kuadrat. Kita akan mencari apakah hasilnya akan sama dengan 25 kuadrat tambah 17 kuadrat. Kita langsung cek. 38 kuadrat hasilnya adalah 1444, sedangkan 25 kuadrat 625. 17 kuadrat hasilnya 289. Di sebelah kiri kita dapat 1444, kemudian ini dijumlahkan dapatnya 914. Sehingga apa tanda yang cocok di sini? 1444 itu lebih dari 914. Sehingga apakah segitiga yang dibentuk ini segitiga siku-siku? Tentunya bukan ya. Segitiga yang dibentuk adalah segitiga tumpul. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukan jenis segitiga dari panjang sisi sebagai berikut. Langsung saja kita jawab. Kita lihat di sini sisi terpanjang adalah 5. Berarti 5 kuadrat, 4 kuadrat, yang di sini 3 kuadrat ya. Hasilnya adalah sebelah sini 25, kemudian di sebelah kanannya 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9. 16 tambah 9 hasilnya 25. Maka hasilnya kiri sama dengan kanan ya. Di sisi miringnya ini jumlah sisi yang lainnya, jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Berarti sama dengan, karena sama dengan, maka segitiga yang dibentuk adalah segitiga siku-siku. Nah, yang B-nya, ke soal yang kedua,
Sisi yang terpanjangnya adalah 6 cm, maka menjadi 6 kuadrat. Akan dicek apakah sama dengan 5 kuadrat atau sebaliknya tambah 4 kuadrat. Di sini dapatnya 36, kemudian di sebelah kanannya jumlah sisi kuadratnya itu dapatnya 25 tambah 16, sehingga hasilnya adalah 41. Maka hubungannya di sini 36 kurang dari 41. Sehingga segitiga yang dibentuk di sini adalah segitiga lancip. Ke poin C. Sisi yang terpanjang adalah 3, maka menjadi 3 kuadrat. Kemudian sisi yang lainnya itu 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Sehingga hasilnya, nah 3 kuadrat ini sama dengan 9, kemudian sebelah sini dapatnya adalah 5. Sehingga hubungannya 9 ini lebih dari 5. Karena sisi miringnya lebih dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga yang dibentuk adalah segitiga tumpul. Untuk lebih terlatih, kita lihat contoh soal berikutnya. Ada 3 poin di sini. Langsung saja kita jawab. Yang pertama itu kita lihat sisi yang terpanjang ya, yaitu 19. Berarti 19 kuadrat, kemudian dua sisi lainnya itu 16 kuadrat tambah 12 kuadrat. Maka 19 kuadrat itu hasilnya adalah 361. Kemudian 16 kuadrat hasilnya 256, 12 kuadrat hasilnya 144. Dijumlahkan yang jumlah dua sisi ini dapatnya 400, sehingga 361 itu adalah kurang dari 400. Maka segitiga yang dibentuk adalah segitiga lancip. Di poin B, angkanya sisi terpanjang diganti menjadi 20, sedangkan jumlah dua sisi yang lainnya itu tetap sama, yaitu 16 sama 12 ya. Maka yang berubah hanyalah sisi miringnya saja. 20 kuadrat itu dapatnya adalah 400, sedangkan sebelah sini tetap sama seperti tadi. Jawabnya sebelah sini dapat 400, sebelah sininya dapat 400, sehingga operasi di sini adalah sama dengan. Karena sama dengan, jumlah sisi miringnya itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka segitiga yang dibentuk adalah siku-siku. Oke, ke poin C. Sisi miringnya diganti dengan 21, maka menjadi 21 kuadrat ini jadinya adalah 441, sedangkan yang jumlah dua sisi yang lainnya ini sama, masih seperti poin A dan B di sini ya. Sehingga menjadi 441, dibaca lebih dari 400. Maka segitiga yang dibentuk adalah segitiga tumpul. Oke, supaya lebih terlatih, silahkan kalian kerjakan latihan ini dan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa, jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.